fungsi periodik. Jadi ini nanti fungsinya harus merupakan fungsi periodik. Ya. Dari suatu fungsi periodik sering muncul dalam berbagai persoalan fisika, seperti getaran mekanik, arus listrik bolak-balik, kemudian gelombang bunyi, gelombang elektromagnetik, penghantar panas, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti dalam uraian Deret-Tyler, ya, fungsi-fungsi periodik yang rumit dapat dianalisis secara sederhana dengan cara menguraikannya ke dalam suatu deret fungsi periodik sederhana yang dibangun oleh fungsi sinus dan kosinus atau fungsi eksponensial E pangkat IX. Kalau kemarin kita bukan I, tapi kita biasakan menggunakan E pangkat JX. J adalah imajiner. Nah, jadi itu yang bentuk euler kemarin di materi bilangan kompleks. Nah, di sini fungsinya harus merupakan fungsi periodik. Ya. Fungsi periodik itu apa? Ada yang tahu? Sebenarnya di sini ada definisinya fungsi periodik. Belum muncul ini di saya slide-nya. Mungkin ada yang tahu fungsi periodik itu apa? Ada definisinya di sini. Tapi belum muncul slide-nya di saya. Nah, ini. Ya, sudah muncul di saya. Nah, definisi dari fungsi periodik itu adalah sebuah fungsi fx dikatakan periodik dengan periode t yang lebih besar dari 0 jika berlaku fx plus t sama dengan fx untuk semua x. Maksudnya, pemahamannya bagaimana? Fx plus t sama dengan fx untuk semua x. Ada yang tahu? Mengulang secara berkala. Berkalanya di berapa? Mengulang secara berkala setiap satu periode. Iya, betul. Jadi dia akan mengulang periodik. Fungsi periodik itu mengulang lagi setelah satu periode. Ya, berkala. Jadi berkalanya itu ada waktunya yaitu satu periode. Jadi fungsi ini akan kembali ke semula menjadi fx setelah satu periode. Jadi dia akan mengulang lagi setelah satu periode. Nah, fungsi yang periodik, ya contohnya apa? Fungsi periodik itu contohnya apa? Betul, Adik. Ya, fungsi periodik itu contohnya apa? Contoh dari fungsi periodik. Fungsi yang mengulang berkala setiap satu periode, fungsi sinus dan fungsi kosinus. Betul. Ya. Periodenya berapa? Periodenya berapa? 360 derajat. Ya, Adik kenapa 246 itu?
Jadi periodenya 360 derajat, tapi kalau dalam gambar, itu kalau dalam derajat memang 360 derajat itu betul. Tapi kalau dalam radian berapa? Ya, 2pi. Jadi fungsi sinus dan juga fungsi kosinus itu merupakan fungsi periodik dengan periode sama dengan 2pi. Nah, kalau kita gambar, jadi kita akan menunjukkan bahwa fx plus t sama dengan fx. Jadi kalau kita gambar nih, misalkan fungsi sinus, jadi fungsi sinus itu anggap aja pas di sini adalah pi, ini adalah pi, kemudian di sini adalah 2pi. Ini adalah fungsi dasarnya. Nah, periodenya sama dengan 2pi. Ini sekian ini adalah satu periode. T itu sama dengan 2pi. Nah, T sama dengan 2pi. Setelah satu periode, dia akan berulang. Seperti kata adik, dia akan berulang secara berkala. Berkalanya adalah satu periode. Jadi, sesuai dengan definisi ini, setelah fx plus t sama dengan fx. Jadi, setelah satu periode ini, dia akan kembali ke semula. Jadi, kalau misalkan saya tulis, saya gambar dengan warna merah, maka ini begini, satu periode. Ke arah kiri boleh-boleh. Anggap aja gambarnya bagus ya, kok elek sih. Elek. Nah, nih ke arah kiri, nih ke arah kanan, dan seterusnya sampai tak hingga. Gitu. Tapi yang kita analisa nih, satu periode yang warna biru ini. Jadi sinus fx, ya, fx-nya itu sama dengan sinus x dengan periode sinus x dengan periode sama dengan 2pi. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Cos pun sama, ya. Cos pun sama. Jadi kalau misalkan cos itu gambarnya adalah ini. Nih, cos. Satu periode. Nanti nyambungnya, ya, nyambungnya dari sini. Nah, lala. Nah, gitu. Dan seterusnya. Jadi untuk cos itu gambar dasarnya merah. Nih, sama periodenya sama dengan 2pi. Mengenai fungsi periodik sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan atau ini? Silakan dipahami. Kalau mau disalin, silakan disalin. Kalau enggak, kita lanjut. Lanjut ya. Ya, terima kasih. Ini saya clear dulu. Nah, apakah yang kita pelajari nanti di dalam deret Fourier, fungsi-fungsi periodik itu hanya fungsi sinus dan kosinus saja? Hah? Apakah hanya fungsi sinus dan kosinus saja yang fungsi periodik? Di dalam rangkaian listrik, ini kan aplikasinya nanti di rangkaian listrik ya. Di dalam itu kan ada gelombang-gelombang yang bukan merupakan fungsi sinus. Jadi kalau misalkan pernah lihat gelombang yang begini. Kalau kalian lagi praktikum rangkaian listrik kan ada gelombang yang begini. Gelombang gergaji. Anggap aja jaraknya sama ini. Ya.
Saya nulisnya. Jadi kalau misalkan ini 0, ini adalah T periodenya, ini sama dengan 2T, kemudian di sini adalah 3T. Nah, jadi gelombangnya adalah bentuknya seperti ini. Praktikum pakai gambar gini nggak ada. Di osiloskop biarpun praktikumnya secara simulasi kan ada gelombang-gelombang seperti ini. Sudah pernah lihat belum? Pernah, ya. Jadi pernah. Jadi sudah adalah gambar gelombang seperti ini. Nah, nanti di rangkaian listrik itu ada. Jadi yang kita bahas itu, yang ini adalah gelombang-gelombang yang sering muncul di rangkaian listrik. Bagaimana deret Fourier-nya? Yang ngajar rangkaian listrik siapa? Bu Nur apa Pak Hari? Atau Bu Ida? Oh, Pak Milhan. Oh iya, sudah nyampe deret Fourier? Oh, Bu Nur sama Pak Milhan. Kok dua? Oh, Bu Nur semester 1. Yang semester 2. Yang semester 2 ini deret Fourier-nya berarti Pak apa namanya? Ini Pak Milhan ya. Semester 2. Nah, sudah nyampe deret Fourier? Sudah nyampe ya. Oh belum, ya bersyukurlah kalau belum. Enggak, jadi nanti saya akan menunjukkan juga nih di sini deret Fourier di matematika di rangkaian listrik. Jadi ada gitu, nanti di rangkaian listrik itu bentuknya seperti ini, di matematika seperti ini. Jadi saya tunjukkan apakah kita punya pemahaman, jadi supaya apa namanya pas mata kuliah rangkaian listrik nggak ada gunanya matematika, padahal ada sama nanti kalian lebih mudah lebih lancar. Tapi sebelumnya ke sini yaitu kita harus tahu dulu fungsinya harus fungsi periodik. Tuh. Jadi harus fungsi periodik. Nah, gelombang seperti ini ada gitu loh. Nah, selanjutnya yang B di sini yang A dulu. Jika T adalah periode terkecil, maka T disebut periode dasar. Dan di sini kalau ada kata selang itu adalah interval. Dan interval ya, dan interval X antara A sampai dengan A plus T, di mana A merupakan konstanta. Disebut interval dasar fungsi periodik Fx. Jadi kalau kita sudah mempunyai definisi Fx plus T sama dengan Fx, nah T-nya itu adalah periode terkecil pada interval A sampai dengan A plus T, maka ya interval ini adalah dinamakan interval dasar dan T-nya adalah periode dasar. Untuk selanjutnya sebutan periode yang dimaksudkan adalah periode dasar. Jadi kalau periodenya berapa? 2pi. Maka yaitu periode yang terkecilnya adalah 2pi, seperti itu. Ya. Nah, konstanta A itu pada selang dasar dapat dipilih sembarang. Jadi berharga 0 boleh ya A atau sama dengan 0 atau negatif. Kalau misalkan A-nya sama dengan minus T per 2, maka ini sering digunakan untuk memberikan interval dasar yang simetris terhadap X sama dengan 0. Sehingga interval dasarnya adalah minus T per 2 sampai dengan T per 2. Ada pertanyaan ini? Oke.
Nah, selanjutnya, karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya ini saya hapus dulu. Nah, kalau misalkan kita mempunyai suatu fungsi fx yang sama dengan x nih, kalau digambar ya, kalau kita gambar nih, maka pada saat x-nya 0 sama dengan berapa? Fx sama dengan x. Kalau x-nya 0 sama dengan? Sama dengan? F0 sama dengan? 0, betul. Sama dengan 0. Kemudian kalau x-nya sama dengan 1, F1 sama dengan? 1, betul ya. Terima kasih telah menjawab dengan betul. Nah, kalau kita gambar sambung dan seterusnya, gambarnya adalah nih. Nih, ini gambarnya fx sama dengan x. Jadi ini sampai tak hingga sana. Ini juga sampai tak hingga sana, minta hingga. Nah, di sini fx kita tidak menyebut daerah asal. Jadi kalau kita hanya menyebut fx sama dengan x. Kalau kita menyebutnya fx sama dengan x, maka ini sebenarnya, atau artinya bahwa daerah definisi atau daerah asal dari x-nya itu adalah dari minus tak hingga, dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, biasanya yang ini enggak kita tulis, daerah definisi itu tidak kita tulis. Interval ini tidak kita tulis. Tapi kita sudah tahu bahwa kalau fx sama dengan x adalah nih, merupakan garis lurus nih. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah fx yang sama dengan x ini merupakan fungsi periodik? Ya, apakah fx yang sama dengan x seperti pada gambar yang ada di sini merupakan fungsi periodik? Itu pertanyaan saya. Gimana? Bukan, betul, tidak. Bukan merupakan fungsi periodik. Ya, betul. Nah, ini bukan merupakan periodik. Karena apa? Dia tidak ada intervalnya dari mana sampai. Kalau fungsi periodik, dia terdefinisi pada interval dasar, yaitu A sampai dengan A plus T. Kalau A-nya 0, berarti 0 sampai dengan T. Dia akan terdefinisi di situ. Dan T-nya disebutkan T sama dengan berapa gitu. Berarti merupakan fungsi periodik. Kalau ini bukan merupakan fungsi periodik. Nah, selanjutnya adalah, ini saya clear dulu. Sehingga kalau fx ya yang sama dengan x nih, kemudian kita buat interval dasarnya, misalkan ini x, kita ambil a-nya sama dengan 0. Jadi ini A-nya sama dengan 0, berarti 0 sampai dengan T. T-nya misalkan sama dengan 4, maka ini T-nya sama dengan 4. Ini. Jadi pakai di sini nih. Nah, fx sama dengan x terdefinisi pada x antara, ini saya kasih sama dengan, X antara ya, X antara 0 sampai dengan 4. Maka bagaimana gambarnya? Nah, tadi kan kalau tidak kita ada definisi
apa namanya daerah definisi kan gambarnya garis lurus dari min tahingga sampai tahingga. Lurus tadi yang biru tebal tadi. Nah, sekarang bagaimana gambarnya? Gambarnya adalah nih. Nih kita batasi dulu 0 sampai 4. Karena merupakan fungsi linear 0 sampai 4, maka saya kasih titik di sini. Ini 4, kemudian nih ini 4, kemudian ini 8. Kemudian di sini berapa? 12. Ke arah kiri boleh? Boleh. Ke arah kiri adalah minus 4. Cukuplah. Nah, kita gambar dasarnya. Pada saat X sama dengan 0, nilainya berapa? Jadi fungsi ini hanya terdefinisi pada 0 sampai 4. Di luar daerah ini dia tidak sesuai dengan fungsinya. Tetapi menganut definisi dari fungsi periodik. Jadi pada saat X-nya sama dengan 0, F0 sama dengan 0, betul. Kemudian kalau X-nya sama dengan 4, nilainya sama dengan F4 sama dengan 4. Iya. Maka titiknya adalah di sini. Nah, kita gambar dulu. Pakai warna dasar, nah ini merah. Biar agak tebal. Nih, gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, periodenya adalah 4 dari sini sampai di sini. Ini adalah periodenya. T-nya. Kemudian sesuai dengan definisi fungsi periodik. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke fungsi, nggak berlaku. Jadi kalau misalkan X-nya sama dengan 8, berapa? Kalau 8. Kalau X-nya sama dengan 8, berapa? Tidak terdefinisi. Karena di fungsi ini terdefinisi hanya pada 0 sampai dengan 4. Tetapi karena fungsinya adalah fungsi periodik yang sama T sama dengan 4, ya, maka kalau fx ya, fx plus T sama dengan fx, artinya dia kembali ke semula. Jadi kita nyontek aja gambar dasarnya ini ya untuk periode berikutnya. Nah, kita gambar nih. Ini titiknya enggak pas ya. Ini gambarnya 8, misalkan di sini 12. Ke arah kiri boleh enggak? Boleh. Nah, kemudian nih kita sambung gelombang-gelombangnya. Loh, kok tambah gede? Ini kita sambung. Nih, menjadi gelombang yang waktu kalian praktikum itu ada. Ini nyambung. Nyambung ya. Enggak pas nyambungnya. Pokoknya gambarnya seperti ini. Jadi kita gambar dasar dulu. Setelah kita gambar dasar, dasarnya ada di sini, periodenya sudah, tinggal ke kiri ke kanannya tidak usah sesuai dengan definisi, karena kalau sesuai dengan definisi, dia hanya terdefinisi pada 0 sampai dengan 4. Tapi ini merupakan fungsi periodik, maka kita sama dengan definisi fungsi periodik. Fx plus T sama dengan Fx. Begitu. Nah, kalau mau disalin silahkan, kalau enggak kita lanjutkan.
Sudah? Ada pertanyaan? Kita lanjut? Atau masih disalin? Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah, ini saya clear dulu, masih tetap fungsinya fx sama dengan x. Tetapi daerah definisinya kita rubah. Yang tapi tetap A sampai dengan, nih, A sampai dengan A plus T. Yang pertama tadi, A-nya sama dengan 0. Nih. Nah, yang sekarang, yang kedua, A-nya sama dengan min T per 2. Karena T-nya sama dengan 4, ya, maka min 4 per 2. Jadi itu sama dengan 2. Jadi di sini dari minus 2 sampai dengan 2. T-nya tetap sama dengan 4. Nah, bagaimana gambarnya? Bagaimana gambarnya? Jadi kita gambar ini. Kalau misalkan ini 2, maaf ini minus 2, kemudian ini adalah 2, kemudian ini 4, kemudian ini 6, kemudian ini 8, ini 4 ya, kemudian ini 10. Misalkan seperti itu. Pada saat X sama dengan minus 2, F min 2 sama dengan berapa? Sama dengan min 2, betul. Min 2 letaknya di sini, ini adalah min 2. Alala, titiknya ada di sini. Kalau X-nya sama dengan 2, maka F2 sama dengan, iya, F2 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita gambar, kira-kira gambarnya adalah ini. Oh, kecil, supaya lebih besar. Nah, ini gambar dasar. Di luar definisi ini dia tidak terdefinisi. Misalkan untuk X di luar definisi ini dia tidak terdefinisi. Maka gambarnya sesuai dengan definisi dari fungsi periodik, yaitu nih misalkan di sini ini 2D. Kalau ini saja ya. Kita sambung. Ini kelebaran jadi kurang miring ya.
Ya pokoknya gini deh. Nah, kalau dibandingkan dengan gambar yang tadi, gambarnya gambarnya bisa dikatakan sama, tapi kalau menggunakan bahasa di bahasa di rangkaian listrik itu apa? Artinya apa? Kalau pakai kita mengambil bahasa di rangkaian listrik, kalau gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, gimana? Apa bahasanya? Apa kalau di rangkaian listrik? Gelombangnya bagaimana? Gelombangnya bagaimana? Gambarnya ini sama dengan yang tadi, hanya saja kan tadi bentuknya di atas ini, kalau yang sekarang nih. Karena periodenya simetri dari sini sampai di sini, periodenya simetri. T-nya masih tetap. Tapi kalau bahasa bahasa di rangkaian listrik itu, kalau gelombang yang pertama tadi menjadi gelombang yang kedua adalah gambar seperti ini, adalah gelombangnya mengalami pergeseran setengah periode. Ya enggak? Jadi ini kan bergeser. Kalau ini bergeser setengah periode, maka ini kan jadi naik di sini. Jadi gelombang yang mengalami pergeseran setengah periode kan jadi gini. Streng. Gitu. Pernah kan istilahnya di rangkaian listrik kan begitu. Gelombangnya mengalami pergeseran setengah periode, seperempat periode, atau sebanyak eta. Ya, oke. Kalau mau disalin silahkan, kalau enggak kita lanjut ke fungsi berikutnya. Halo, sudah belum? Oke. Nah, yang ketiga. Jadi fx yang sama dengan x dan sebenarnya itu bukan merupakan fungsi periodik, bisa kita olah menjadi fungsi periodik sesuai dengan definisi dari intervalnya. Jadi O besar. Jadi kalau misalkan fx, ini masih fx yang sama dengan x. Nah, ini tapi fx sama dengan minus x terdefinisi pada x antara minus 2 sampai dengan 0. Dan x pada 0 sampai dengan 2. Periodenya masih tetap yaitu sama dengan 4. Maka gambarnya adalah nih,
Pada saat X sama dengan min 2, berapa nilainya? Misalkan min 2 di sini, 2-nya di sini. Kalau X-nya sama dengan min 2, X-nya di sini, min 2, nih, F min 2 sama dengan berapa? Sama dengan 2, betul. Karena kalau F min 2 kan sama dengan ini, di sini X-nya sama dengan min 2, berarti min 2. Nilainya sama dengan 2. Misalkan 2 ada di sini. Kemudian pada saat X sama dengan 0, nilainya 0. Maka gambarnya adalah nih. Oh. Biar lebih tebal. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 2 juga. Ya, gambarnya adalah begini. Ya, periodenya dari min 2 sampai 2 sama dengan 4. Nah, kemudian gambar keperiodikannya adalah nih. Tinggal nyambungkan. Ada kan di osiloskop kalian kalau di praktikum itu gelombang yang seperti ini? Ada ya, ke kirinya nih. Nah, ini gelombangnya adalah seperti ini. Jadi ya, jadi fx ya, fx yang apa namanya yang kita punya fx yang sama dengan x itu dengan apa namanya mengubah-ubah daerah definisi atau di intervalnya akan mendapatkan 3 bentuk gambar ya, ada 3 bentuk gambar. Nah, kalau nanti kita deretkan menjadi deret Fourier itu beda-beda deretnya. Ya, beda-beda deretnya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau di matematika, itu yang diketahui adalah fx-nya. Fx-nya misalkan fx sama dengan x min x, kemudian ini x pada interval di sini. Atau fx sama dengan x pada interval min 2 sampai 2. Atau fx sama dengan x pada interval 0 sampai ini. Atau fx sama dengan cosinus. Jadi yang diketahui fungsinya dulu. Setelah kita ketahui fungsinya, kemudian kita gambar. Bagaimana gambarnya? Nah, nih saya hapus. Sekarang kalau yang diketahui adalah gambarnya. Nah, ini ada gambar bagaimana fx-nya. Jadi ibaratnya ini gambar yang ada di osiloskop. Untuk menghitung deret Fourier, maka kita harus tahu fungsinya, fx-nya. Nah, sekarang bagaimana persamaannya atau bagaimana fx-nya apabila kita mempunyai gambar seperti ini. Jadi misalkan kita gambarnya adalah nih. Gelombangnya ya sama dengan tadi, tapi mengalami pergeseran. Dan seterusnya, gini. Nah, ini nilai-nilainya adalah di sini 0. Oh, saya kecilkan dulu. Kemudian di sini adalah 2. Kemudian ini adalah 4.
kemudian ini adalah 6, kemudian ini adalah berapa? 8, kemudian ini adalah 10. Kemudian ketinggiannya ini adalah 2. Pertanyaannya, bagaimana fx-nya? Silahkan dihitung. Oh, sebelum fx-nya, berapa periodenya? Yuk, berapa periodenya untuk gambar ini? Sama dengan 4, betul. Periodenya 4 dari sini sampai di sini. Ini adalah 4. T sama dengan 4. Nah, fx-nya bagaimana? Fx-nya sama dengan? Silahkan. Fx-nya sama dengan? Fx-nya 4 juga? Kalau 4 berarti kan gambarnya gini, fungsi konstanta. Ini sumbunya, sumbu XY-nya. Kalau fx-nya sama dengan 4, 4 ada di sini. Nah, ini garis lurus gini. Nih. Padahal ini ketinggiannya hanya 2. Ini fx, oh saya kasih gambar ini ya, warna lain. Nah, yang biru ini gambarnya. Nah, di sini nih, ini adalah 4 di sini ketinggiannya ini. Padahal kita ini ketinggiannya adalah 2. Jadi kalau nanti di rangkaian listrik kalian bisa ini fungsinya apa gitu. Silahkan. Ya, cari persamaan garis. Nah, untuk yang pertama nih di sini nih, persamaan garis di sini. Titik 0,2 sama 2,0. Nah, nanti intervalnya 0 sampai 2. Kemudian kan periodenya kan 4, dari 0 sampai dengan 4. Kemudian fungsi yang berikutnya dari sini sampai di sini. Dari 2 sampai dengan 4. Bagaimana persamaan garisnya? Persamaan garis itu adalah 2 titik.
pada saat X sama 0 sampai 2, 2 minus X. Kemudian untuk yang 2 sampai 4. Nah, ini kita nulisnya adalah nih, X min 2. Benarkah? Diuji coba. Kalau X-nya 0, nilainya min 2, padahal ini sama dengan 2. Oh, maaf. Yang pertama ya, maaf. 2 minus X, betul. Berarti 2 minus X. Ini, saya lihat. Untuk intervalnya antara 0 sampai dengan 2. Kalau X-nya 0, nilainya 2. Kalau X-nya sama dengan 2, nilainya 0. Betul. Kemudian untuk 2 sampai 4, 2 sampai 4X sampai dengan 4, maka sama dengan apa itu? X minus 2. X minus 2. Kalau X-nya 2, nilainya 0. Kalau X-nya 4, nilainya 2. Betul. Nih jawabannya Mevita. Untuk mendapatkan persamaan itu menggunakan persamaan garis. Ya, Mevita. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ganti saya yang nanya. Ini saya clear dulu. Kalau kita punya gelombang, nah, ini misalkan di sini, ini melengkung ya. Dan seterusnya. Misalkan ini nilainya adalah 2, kemudian di sini adalah 4, kemudian di sini adalah 6, kemudian di sini adalah 8, ini 10, ini adalah 12, kemudian ini adalah 4. Nah, bagaimana fungsinya ini? Periodenya dulu, periodenya sama dengan berapa ini? Periodenya sama dengan berapa? Ya, periodenya sama dengan 4. Ini adalah bentuk, kalau di sini 2, 4 ini adalah bentuk apa? Kalau dilihat persamaan kuadrat kan, melengkung masalahnya. Kalau lurus persamaan linier, kalau melengkung persamaan kuadrat, gitu. Ya. Sama dengan apa?
Jadi untuk mendapatkan persamaan di interval 0 sampai dengan 4, jadi kita harus punya titik-titik ini, titik-titik di sini. Nih, jadi kalau ada titik 0,4, kemudian ada titik berapa? 2,0, 2,0, kemudian kita ada 4,4. 4,4. Nah, ini masukkan ke fungsi di sini. Jadi fx atau y-nya, tulis y-nya aja ya. Jadi y itu sama dengan persamaan kuadrat apa? Ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Maka nanti kita dapatkan ABC-nya dengan memasukkan di sini. Ini kan kalau di sini 0,4 berarti 4 itu apa namanya? Y dan 0 adalah X. Masukkan. Nanti kita dapatkan persamaannya. Silakan. Masih ada waktu 4 menit. 4 menit. 15 menit. Kok 15. Ini saya jamnya itu 14.46.47. Berarti berapa? 13 menit. Cukup lah untuk menghitung ini. Ya, 15 menit kurang lebihnya seperti itu, Fatimah. Jadi untuk menghitung ini berapa fx-nya? Jadi nanti kita peroleh fx. Ini satu fungsi ya, nanti bukan dua fungsi lagi kayak yang tadi. Fx sama dengan berapa untuk x-nya antara 0 sampai dengan 4. Nanti nggak cukup. Ini 4-nya saya tulis di sini. 4 x sampai 0. Nah, fx-nya ini berapa? Clue-nya sudah saya tunjukkan, jadi pakai fungsi ini, y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, masukkan ke ini, y-nya itu 4, x-nya 0, maka ketemu c-nya. Kemudian 2,0, y-nya 0, x-nya 2, kalau 2 kuadrat 4b, ini nah, ketemu ABC-nya. Selesai. Iya. Kalau kurang yakin kita cek ya. Di sini x kuadrat minus 4x plus 4. Pada saat x-nya 0, ya, x-nya 0, nilainya 4. Pada saat x-nya sama dengan 2, 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Min 4 plus 4, 0. Betul. Pada saat x-nya sama dengan 4. 4 kuadrat 16. Dikurangi 4 kali 4 juga 16. 0. Plus 4. Betul. Jadi persamaannya adalah di sini. Oke. Nah, sekarang masih ada waktu 7 menit. Ada yang mau ditanyakan? Hadid Malik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta maaf, saya akhiri ya. Masih
Ada 7 menit ini. Saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.